Universe, ini adalah seri terakhir rewatch kita untuk franchise Rurouni Kenshin, yang mana kali ini kita sudah memasuki film ketiga atau kesimpulan dari film pendahulunya, Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Untuk kalian yang belum sempat nonton rewatch kita sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Karena pada dasarnya film ketiga yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends ini tidak bisa dipisahkan dengan film pendahulunya. Dan bahkan kedua film ini masuk dalam daftar 5 film terlaris box office Jepang pada tahun 2014. Masih menceritakan kisah yang diadaptasi dari arc Kyoto atau yang juga dikenal dengan arc Juppongatana, versi anime dan manga. Universe, welcome to Rewatch. Buat kalian yang belum pernah menyaksikan film ini dan baru tertarik untuk menonton filmnya, kita kasih peringatan terlebih dahulu. Video ini adalah spoiler content. Di ending Rurouni Kenshin Kyoto Inferno diceritakan Kenshin yang terdampar di tepi pantai kemudian ditemukan oleh seseorang yang tidak asing lagi dalam perjalanan hidup Kenshin sebagai samurai. Dia adalah guru Kenshin yang bernama Seijiro Hiko yang diperankan oleh Masaharu Fukuyama. Film ini diawali dengan sebuah kisah flashback yang juga menjadi mimpi Kenshin yang tidak sadarkan diri selama 3 hari. Dalam mimpi tersebut, Seijiro menemukan Kenshin yang masih kecil dan terlihat mengubur beberapa mayat. Hiko Seijiro pun mengangkat anak tersebut menjadi muridnya dan mengganti namanya dari Shinta yang dianggapnya terlalu lembut sebagai samurai menjadi Kenshin. Setelah menyadari dirinya hanya terdampar sendirian dan Kaoru belum ditemukan, apalagi penjelasan logis dari Hiko Seijiro bahwa tidak mungkin ada yang selamat mengapung di laut selama 3 hari, Kenshin pun akhirnya meminta gurunya tersebut untuk mengajarkannya teknik terakhir Hiten Mitsurugi yang bernama Amakakeru Ryu no Hirameki dengan tujuan untuk menghentikan sepak terjang Shishio Makoto untuk menguasai pemerintahan. Seijiro pun menyetujuinya, namun memberikan kesempatan untuk Kenshin mencari tahu apa yang salah dengan dirinya. Jika keesokan harinya Kenshin Himura yang diperankan oleh Takeru Sato ini tidak menemukan jawabannya, maka dia harus mati dalam duel mereka. Sementara itu di sisi lepas pantai Tokyo, Shishio dan anak buahnya mulai membombardir Tokyo dengan hujaman meriam dari kapal perang besarnya. Shishio pun mengundang orang-orang pemerintahan untuk menghadiri jamuannya untuk berunding dan bernegosiasi di tepi pantai yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Ito Hirobumi. Sayangnya jamuan tersebut tidak berlangsung mulus dan berujung kepada permintaan Shishio untuk mengadili dan menghukum mati Himura Batosai sebagai penebusan atas dosa-dosa masa lalunya sebagai Hitokiri. Dengan terpaksa dan di bawah ancaman, akhirnya pemerintah menyetujuinya dan bergegas menyebarkan selebaran dan pengumuman untuk mencari keberadaan Batosai yang diframe sebagai buronan. Yahiko yang masih berada di Kyoto pun menemukan selebaran tersebut dan memberitahu Sano yang membuat mereka sadar bahwa mungkin saja memang Kenshin masih hidup. Mereka pun bergegas kembali ke Dojo Kamiya karena mereka tahu bahwa tidak ada tujuan lain Kenshin untuk disinggahi selain Dojo Kamiya. Namun rencana mereka kembali ke Tokyo batal untuk sementara karena rupanya ada yang menemukan Kaoru Kamiya yang kini sedang dirawat di rumah sakit di Kyoto. Kembali ke Kenshin Himura yang akhirnya harus berhadapan dengan Seijiro Hiko untuk menguasai Amakakeru Ryu no Hirameki. Namun dia masih belum menemukan jawaban apa yang salah dengan dirinya seperti yang diperintahkan oleh Hiko Seijiro. Gurunya pun akhirnya mengajak dia duel dengan menggunakan pedang sungguhan karena menganggap Sakabato itu adalah pedang yang konyol. Kenshin yang terdesak akhirnya diberitahu sendiri oleh Seijiro bahwa kesalahan Kenshin selama ini adalah keinginannya untuk hidup yang sudah tidak ada. Dimana setelah pensiun sebagai Hitokiri, dia mensedekahkan hidupnya untuk melindungi dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa peduli dengan keselamatannya sendiri. Kenshin pun menyadari itu dan akhirnya menyelesaikan misinya untuk menguasai teknik terakhir Hiten Mitsurugi yang sangat terkenal itu. Karena sudah tidak punya waktu yang lebih lama lagi, Kenshin pun akhirnya pamit kepada Seijiro dan tidak lama setelahnya Misao tiba-tiba muncul dan memberitahu keadaan yang terjadi sekarang, di mana dirinya kini menjadi orang yang paling dicari di Jepang untuk dihukum atas perbuatannya selama menjadi Hitokiri di era Bakumatsu. Dia pun kembali ke penginapan milik kakek Misao dan mendapati Okina sudah siuman. Namun kali ini akhirnya Kenshin mendapati halangannya yang pertama, dan dia adalah Aoshi Shinomori. Kenshin pun bertarung dengan Aoshi dengan disaksikan Okina yang kembali sekarat. Kenshin berhasil memenangkan duel dengan Aoshi Shinomori, namun Okina harus meregang nyawa akibat luka parahnya ketika melawan Aoshi di Kyoto Inferno. Misao pun menyuruh Kenshin untuk bergegas dan tidak membuang waktunya, dan
ini juga merupakan permintaan Okina sebelum dia tewas. Sementara itu, Kaoru akhirnya sadar dari komanya dan bergegas pulang ke Tokyo bersama Sanosuke Sagara dan Yahiko Myojin. Kenshin Himura juga akhirnya pulang ke Tokyo dan tiba di dojo Kamiya Kashin. Dia disambut oleh Megumi Takani yang telah menjaga dojo Kamiya selama peristiwa Kyoto Inferno dan memberinya pakaian khasnya. Megumi bahkan sempat menasihati Kenshin dengan mengatakan, sebelum memikirkan orang lain, pikirkan dirimu sendiri dulu. Kalimat tersebut tentu saja mengingatkan dirinya atas pesan yang serupa dari Hiko Seijuro. Sayangnya, Kenshin dikepung oleh petugas dan akhirnya menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Kenshin kemudian bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Ito Hirobumi, Inspektur Kawaji, dan juga Hajime Saito di kantornya sebelum dirinya menjalani eksekusi. Ito menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya telah berunding dengan Shishio, namun pertemuan tersebut berakhir kacau di mana dirinya harus mengeksekusi Kenshin sebagai imbalan agar Shishio pergi dan membatalkan niatnya untuk menghancurkan Tokyo dan menggulingkan pemerintahan. Kenshin pun berusaha meyakinkan Ito bahwa dirinya bisa mengalahkan Shishio asalkan Ito dan pemerintahan bersedia membantunya. Namun rupanya eksekusi tetap harus dilaksanakan. Kaoru, Yahiko, dan Sanosuke yang baru saja tiba di Tokyo mendapatkan kabar bahwa Kenshin akan segera dieksekusi atas kesalahan-kesalahan di era Bakumatsu. Mereka pun langsung menuju lokasi eksekusi yang mana di sana telah dihadiri oleh orang-orang suruhan Shishio termasuk beberapa Jupongatana. Dalam eksekusi tersebut, Hoji Sadojima mengambil alih untuk membacakan daftar korban Batosai di era Bakumatsu, dan termasuk yang paling terakhir adalah nama yang sangat penting untuk film Rurouni Kenshin berikutnya, yaitu Akira Kiyosata. Untuk poin yang satu ini sebentar bakalan kita bahas. Ternyata ajang eksekusi tersebut merupakan sandiwara di mana sang eksekutor justru membebaskan Kenshin dengan memotong ikatan tangannya, dan belakangan ketahuan bahwa sang eksekutor adalah Hajime Saito. Berbekal sakabatonya yang dia dapatkan kembali, Kenshin yang akhirnya bertemu kembali dengan Sanosuke bergegas menuju kapal milik Shishio untuk menemui duel penting yang telah menunggunya. Sementara Hajime Saito dan kawan-kawan lainnya harus menghadapi pasukan Shishio di tepi pantai tersebut. Dalam ruangannya di kapal, Hoji dan Yumi memperingatkan Shishio untuk bertarung tidak lebih dari 15 menit karena tidak memungkinkan bagi kondisi tubuhnya. Sementara Kenshin dan Sanosuke yang baru saja tiba di kapal milik Shishio dan langsung dihadang oleh Yukyusan Anji dan Sojiro Seta. Yukyusan Anji sendiri akan melawan Sano, sementara rematch juga terjadi antara Sojiro Seta dan Kenshin Himura. Pertarungan yang kita tunggu pun akhirnya tiba. Setelah Kenshin Himura berhasil mengalahkan Sojiro, dia telah ditunggu oleh Shishio Makoto yang setia memanggilnya dengan senpai. Setelah Kenshin sempat kalah, Saito yang baru saja tiba di kapal pun langsung berhadapan dengan Shishio, kemudian direcokin oleh Sanosuke, dan yang mengejutkan adalah bergabungnya Aoshi dalam pertarungan puncak tersebut. Sayangnya limit bertarung Shishio telah mencapai puncak dan Yumi pun berusaha menghalangi Kenshin untuk melanjutkan duel karena sudah membahayakan Shishio. Namun Shishio Makoto memanfaatkan keadaan dengan menikam Yumi dari belakang dan menembus dada Kenshin. Duel ini diakhiri oleh Kenshin dengan menggunakan teknik terakhir Hiten Mitsurugi yang bernama Amakakeru Ryuno Hirameki. Shishio yang sudah tidak kuasa menahan panas suhu tubuhnya pun akhirnya terbakar. Film ini diakhiri dengan penghormatan yang dilakukan oleh Ito dan pasukan pemerintahan Jepang terhadap pahlawan mereka, Kenshin Himura dan kawan-kawan, dan menganggap sang legenda Batosai telah mati bersama dengan era Bakumatsu. Kenshin pun melamar Kaoru untuk hidup bersamanya di era baru ini. Untuk sebuah film live action adaptasi komik atau manga atau anime, film terakhir dari sequel Rurouni Kenshin yang terdiri dari 2 part ini meninggalkan begitu banyak kesan bagi para penggemar. Gareth Evans, sutradara The Raid, bahkan menyebut ini sebagai film yang cantik dan gila. Dia bahkan tidak segan mengangkat topi untuk penata koreografi Kenji Tanigaki dan menyebut pertarungan final sekaligus rematch antara Kenshin dan Sojiro adalah duel terhebat yang pernah dia saksikan, yang juga saya secara pribadi menyetujuinya. Dan lagi-lagi Keiichi Otomo tetap berhasil menjaga keakraban kita, terutama para pembaca manga karya Nobuhiro Watsuki, dan yang telah menikmati animenya yang hadir dengan natural lewat film ini. Meskipun dihadirkan dalam situasi yang agak berbeda, namun kita tetap dibuat bisa bernostalgia. Kalau di film sebelumnya Tatsuya Fujiwara belum mendapatkan porsi yang besar, kali ini sangat kelihatan bagaimana dia begitu gila dan bengis sebagai peran antagonis yang dimainkannya, yaitu Shishio Makoto. Mimpi dan flashback Kenshin alias Shinta pun juga dihadirkan dengan sangat komik akurat. Apalagi upaya Kenshin untuk menguasai teknik terakhir Hiten Mitsurugi dari Hiko Seijuro, gurunya, di mana Kenshin juga diberikan kesempatan untuk mencari apa yang salah dari dirinya.
Namun terlepas dari kehebatan yang disajikan dalam film ini, tetap saja ada ketidakpuasan, terutama bagaimana dengan begitu mudahnya anggota Juppongatana seperti Fuji dan Usui dibabat habis oleh Saito dengan Gatotsunya. Dalam versi aslinya, Usui memang menjadi lawan Saito menjelang duel final menghadapi Shishio. Namun kekalahan Usui tidak semudah yang ada dalam film ini. Belum lagi pertarungan ini sebenarnya dibumbui dendam, di mana Usui adalah orang yang menghabisi pasukan Saito. Film ini juga tidak menggali dan memberikan kesempatan Juppongatana untuk dieksplor, yang mana sebenarnya Yukyusan Anji punya backstory yang juga menarik untuk diceritakan, serta Iwanbo yang sebenarnya juga bisa digunakan sebagai jembatan untuk kemunculan Gain nantinya di film terakhir sebagai anggota Rokuni Nakama bentukan Enishi Yukishiro. Meskipun kita sudah menyaksikan kehadirannya lewat film pertama Rurouni Kenshin Origins, kita bahkan tidak bisa melihat ikatan menarik majikan dan anak buah ala Usui dan Shishio, di mana Shishio mengizinkan Usui untuk bergabung di Juppongatana dengan imbalan Usui bisa melawan Shishio kapanpun dia mau. Bahkan konyolnya, dalam OVA New Kyoto Arc, Usui bahkan pernah menyerang Shishio dari belakang ketika Shishio sedang main kuda-kudaan dengan Yumi. Kemunculan Aoshi di duel terakhir pun jujur saja mampu menghadirkan sebuah surprise namun mengganggu buat saya. Berbeda dengan versi animenya, motivasi Aoshi itu sangat jelas. Bahkan planningnya pun memang licik, di mana dia akhirnya memutuskan bergabung dengan pasukan Shishio dan menjadi lawan Kenshin sekali lagi sebelum melawan Shishio. Di sini dia malah muncul begitu saja, padahal kita sudah lupa kalau dia memang beneran ada dalam film ini. Iya, memang keren sih, tapi motifnya itu loh, lagi-lagi terlalu lemah. Padahal Aoshi ini termasuk salah satu karakter favorit saya selain Sanosuke. Dan satu hal yang membuat saya paling kecewa adalah pertarungan antara Sanosuke Sagara dan Yukyusan Anji yang terkesan biasa saja, amburadul, dan bahkan cenderung menjijikkan, terutama di part lumuran minyak di sekujur tubuh Sanosuke. Salut sih dengan upaya komedi ketika Sano menggelitik Yukyusan Anji, tapi tahu tidak Universe, sebenarnya pertarungan ini termasuk salah satu yang memorable dalam anime maupun manganya, di mana Sanosuke sebenarnya pernah belajar satu ilmu yang bernama Futae no Kiwami dari Yukyusan Anji dalam perjalanannya menuju Kyoto menyusul Kenshin. Jadi harusnya ini adalah pertarungan hidup mati antara guru dan murid, dan bahkan di ujung duel mereka bahkan berbagi pukulan Futae no Kiwami. Ada juga satu perbedaan signifikan di duel terakhir, di mana lokasi pertarungan yang sebenarnya untuk versi aslinya terjadi di Gunung Hiei, di kuil yang memiliki 6 archways. Pertarungan tersebut di kisah aslinya malah tersaji layaknya kisah Senseiya yang berjuang menyelamatkan Saori yang merupakan reinkarnasi Dewi Athena. Sementara dalam filmnya lebih condong mengadaptasi OVA New Kyoto Arc yang berlangsung di kapal perang milik Shishio. Dan pertarungan ini pun memang berhasil menyajikan pertarungan klimaks, di mana selain teknik Homuradama, kita juga bisa melihat Shishio mengalahkan Kenshin, Saito, Sano, dan Aoshi dengan menggunakan Guren Kaina, yaitu dengan menggunakan bubuk mesiu di tangannya, dia menciptakan ledakan dengan gesekan pedangnya. Pertarungan ini pun berujung happy ending bagi Kenshin dan kawan-kawan. Dan poin terakhir yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk dua film terakhir nanti adalah adegan repetisi yang selalu muncul di setiap filmnya tentang bayangan masa lalu Kenshin ketika dia harus menghabisi Akira Kiyosata. Momen inilah yang akhirnya akan mempertemukan dan menyatukan Kenshin dengan istri pertamanya Tomoe Yukishiro yang nantinya akan melengkapi luka silang yang abadi di pipi Kenshin, di mana goresan pertama dia dapat dari Akira di saat Kenshin membunuhnya, dan luka kedua didapatkan dari Tomoe sendiri yang ternyata dulunya merupakan calon istri dari Akira dan batal menikah karena Kenshin terlanjur membunuh Akira. Kisah ini bisa kita lihat nantinya di Rurouni Kenshin The Final The Beginning yang sepertinya akan mengadaptasi OVA Trust and Betrayal dan Arc Jinchu. Arc Jinchu sendiri terkenal sebagai kisah Samurai X yang sangat dark yang menyebabkan garapan animenya terlalu banyak adegan yang dipotong dan tidak dimasukkan. Dan dalam arc ini, Kenshin Himura menghadapi salah satu musuhnya yang dikenal mampu menahan Amakakeru Ryuno Hirameki miliknya, dan dia adalah Enishi Yukishiro. Yang pasti, film ini merupakan perwujudan sebuah live action yang sukses dengan sajian adaptasi yang tidak jauh melenceng dari kisah asli anime maupun mangganya. Dan juga film ini dan film pendahulunya bisa menjadi patokan bagaimana sebenarnya memperlakukan sebuah kisah anime dan manga dengan cara yang tepat. Bahkan sangat bagus untuk ukuran sebuah film samurai dan ninja. Dan satu hal yang tidak bisa kita pisahkan begitu saja dari film ini adalah original soundtrack yang dibawakan dengan apik oleh One Ok Rock Heritage.
Sementara untuk soundtrack Kyoto Inferno yang berjudul Mighty Long Fall menyempurnakan installment ini sebagai film yang layak ada dalam daftar koleksi kalian. Itu dia beberapa poin penting yang kita dapatkan dari film terakhir Rurouni Kenshin The Legend Ends ini. Kalau kita ada yang miss atau keliru, boleh kalian luruskan. Dan kalau ada yang kurang, boleh kalian tambahkan di kolom komentar ya Universe. Untuk rewatch berikutnya akan kita update lagi secepatnya. Dan tentu saja jika kalian suka dengan konten kita yang satu ini, sempatkan juga like dan subscribe buat kalian yang baru menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. So it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra and until next time.